Assalamualaikum sobat-sobat semua di mana saja berada. Berjumpa kembali di vlog saya di Sam Ampera, dan khusus buat bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Merauke. Kali ini saya dan teman-teman lagi jalan-jalan untuk melihat-lihat sekolah yang ada di distrik Malin ya. Dan sekarang saya berada di TK Al Mukarromah yang ada di Kampung Rawasari, distrik Malin. Nah, kita lihat-lihat guys ya. Ini ruangan disekak ya. Jadi dua kelas A1 dan A2 ya. Kemudian saya akan melihat-lihat sumber air yang ada di sana, yang ada di depan toilet ya, karena ini adalah kebutuhan pertama anak-anak ya, bagi anak-anak TK PAUD ya. Sumber airnya bagus, air sumur ya. Oh, dan ini kondisi toilet yang ada di TK Al Mukarromah. Ya mungkin perlu direhab pintunya. Ya semoga saja sedikit demi sedikit, yang penting bunda-bundanya semangat. Tapi yang namanya bunda-bunda yang ada di Kabupaten Merauke ini ya, bunda-bunda TK kelompok bermain ya, semua pada semangat. Kita datang dengan keadaan kosong juga, mereka tetap semangat, yang penting dikunjungi. Iya. Ini adalah salah satu ruangan ya. Ruangan kelasnya lumayan ya, representatif, bagus ya, tertata rapih ya. Ibu Siti Rodiah kepala sekolahnya memang mantap. Oke, saya menuju ke ruangan yang ini. Ini adalah kantor ya. Nah, ini ada beberapa menu makanan yang sudah disiapkan oleh ibu ya, bunda kita. Jadi dimanapun kita berada, di TK manapun, di kelompok bermain manapun ya, bunda-bunda itu aduh, kita macam tidak enak, selalu saya disiapkan macam-macam. Belum lagi ketika kita mau pulang ya, sampai mobil biasa penuh bermacam-macam buah-buahan dan ya makanan-makanan ringan. Jadi perlu teman-teman juga harus tahu ya, kalau bunda-bunda kita ini datang dari jauh-jauh, kemudian datang ke kantor kita sekedar untuk mencari informasi ataupun mengantar laporan bulanan, ya diterima dengan baiklah. Kasihan mereka datang jauh-jauh, kemudian kalau tidak digubris, dicuekin ya, itu tidak pantas ya. Karena kita datang saja ke tempat bunda-bunda kita, mereka disambut kita dengan baik ya. Jadi ini merupakan pelajaran ya buat kita semua, khususnya teman-teman yang ada di kantor ya. Ya janganlah dicuekin bunda-bunda kita kalau ada yang datang dari jauh, kasihan. Ada yang kadang yang jatuh di perjalanan ya, bermacam-macam lah, rumit, meninggalkan anaknya dan lain sebagainya. Jadi diterimalah, ditanyalah apa kebutuhan dan apa unek-unek yang perlu disampaikan, silakan dilayani ya.
Oke, ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan ibu kepala sekolah berserta guru-gurunya. Ya, sambil bincang-bincang apa-apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin pokok untuk dilaksanakan, ataupun program-program apa yang dilaksanakan di PAUD ini yang perlu dikembangkan ke depan, ya itu yang dibicarakan ya. Oke. Terus teman-temannya, saya sih sebenarnya cuma mutar-mutar ya, mutar-mutar. Teman-teman mau mengambil gambar dulu ya. Kita lagi menunggu kameramen untuk mengambil gambar sebagai momen penting yang mungkin perlu buat teman-teman dan bunda-bunda ya. Jadi TK Al Mukarromah ini mereka berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam ya, YAPIS Merauke. Nah, halamannya lumayan luas ya. Cuma pagarnya yang sudah banyak yang bolong-bolong, yang perlu diperbaiki. Ini permainannya ya, HP luar. Nah, ini kameramen sudah siap mengambil gambar buat bunda-bunda kita beserta teman-teman yang datang. Ya, silakan bergaya. Oke, sudah selesai. Dan tentunya kita menuju kembali ya ke sekolah yang berikutnya, yaitu PAUD Tunas Muda ya, tidak jauh dari TK Al Mukarromah tadi. Jadi kita jalan-jalan kaki saja menuju ke sekolah yang ada di depan sana guys ya. PAUD Tunas Muda dikelola oleh Kampung Rawasari. Sekolahnya, bangunan sekolahnya lumayan bagus. Semua serba baru ya. Perhatian kepala kampung cukup ya. Perlu mendapatkan jempol buat ya kita semua sebagai pemerhati pendidikan yang ada di kampung untuk tingkat jenjang PAUD. Nah, ini kita sudah tiba di PAUD Tunas Muda Kampung Rawasari Padang Raharja guys. Mereka dari tadi menunggu kita dan kita telah tiba. Oke. Mari teman-teman kita masuk, mereka sudah menunggu kita ya. Jadi ini adalah sekolah yang kedua yang kita kunjungi ya. Sekolahnya lumayan bagus ya, mereka juga sudah menunggu kita dari tadi ya. Bunda-bunda kita ini penuh semangat ya. Mereka merupakan honor-honor sekolah ya, yang kadang sudah ada yang puluhan tahun juga di sini. Kadang mereka tidak mendapatkan ya honor ataupun gaji, tetapi semangat yang ada ya,
Tapi sekarang mereka sudah lebih agak baik lah, karena dari kampung cukup memperhatikan mereka ya. Sangat peduli dengan mereka, baik sarana prasarananya yang kita lihat lumayan mantap. Begitupun juga dengan ya segala fasilitas buat guru-guru, kepala sekolahnya. Nah, ini baru saja kepala kampung ya membelikan kipas angin baru lagi, karena memang anak-anak kasihan kepanasan ya. Ini saya ke ruangan yang ini guys ya. Di sini ada gudang ya. Di gudang yang sebelah ini toilet, kamar mandi. Ya, mantap. Selanjutnya kita di pinggir sini. Saya mau lihat-lihat di sini. Wow. Jadi anak-anak sudah pada pulang sekolah ini guys ya. Jadi memang sepi karena sudah pada pulang sekolah. Guru-gurunya ataupun kepala sekolahnya masih ada, karena memang mereka tahu kita mau datang, jadi mereka menunggu. Dan ini masih banyak sekolah yang akan kita kunjungi guys ya. Dan mereka standby sampai malam di sekolah, kasihan. Kadang kita juga tidak bisa mengatur waktu kalau karena jalan kadang tidak baik. Ya, dan hari ini hari Jumat guys ya. Hari Jumat sudah sekitar jam 10:30. Ini anaknya ibu guru nih lagi main-main HP, kasihan ya. Mereka teman-temannya dia sudah pulang. Dia harus menunggu bundanya yang masih menunggu kita. Kita lagi berkoordinasi di sini ya. Selanjutnya kita juga harus ke sini, ke papan nama, menandakan bahwa memang kita sudah tiba di PAUD Tunas Muda. Halaman sekolah ini juga lumayan luas ya. Agak jauh juga dari jalan raya. Jadi anak-anak cukup aman dari kendaraan ya. Nah, ini bunda-bunda kita beserta tim yang datang lagi berpose. Oke, selesai sudah, dan kita kembali ke sekolah, kita menuju ke mobil maksud saya, untuk melanjutkan perjalanan kita ke sekolah yang lain ya, sambil bincang-bincang di jalan ya. Kepala sekolah masih bincang-bincang dengan kita ya, sampai ke mobil yang akan mengantar kita ke sekolah TK Kasibu. Nah ini guys, kita telah sampai di TK Kasibu. Mereka juga dari pagi menunggu kita ya. Ini sudah sekitar jam 11 ya, 11 siang. Kelihatan di atas meja nih guys ya, banyak sekali makanan ya. Jadi kita tidak lapar kalau kita jalan-jalan seperti ini, karena bunda-bunda sangat perhatian terhadap kita ya. Tapi sebaliknya kalau bunda-bunda yang datang di kita kosong kosong di kantor.
Jadi terpaksa mereka ya beli di warung-warung saja kalau lapar ataupun di pasar, di toko, karena di kita memang tidak disediakan makanan buat bunda-bunda kita yang datang dari jauh. Kasihan juga sih. Tapi cukuplah sebenarnya perhatian kita, pelayanan kita bagaimana. Karena bunda-bunda kita juga bukan mengharapkan makanan kalau mereka datang. Tidak sama sekali ya. Mereka tuh butuh perhatian, penyambutan kita ya. Datang dari jauh-jauh. Ya paling tidak ditegurlah, jangan dicuekin. Mungkin ada unek-unek yang perlu disampaikan ya. Mari kita terima dengan baik. Sebagaimana bunda-bunda kita juga menerima kita dengan baik ketika kita pergi ke sekolah mereka. Ya, ini TK Kasih Ibu yang ada di kampung Padang Raharja ya. Ini di kampung Padang Raharja, TK Kasih Ibu. Saya mau lihat-lihat dulu guys ya, papan namanya. Ya, papan nama itu penting ya guys ya. Pentingnya perlu diperbaiki ataupun diperbesar ataupun ditaruh di tempat yang strategis ya. Karena kadang kita yang mau datang mengunjungi kalau tidak ada juga papan namanya, susah juga kita tahu ini sekolah apa. Ataupun kadang tidak bisa didapat ya. Masyarakat juga tidak tahu ini namanya sekolah apa. Jadi ketika ada yang bertanya mereka tidak tahu nama sekolahnya ya. Ini TK Kasih Ibu. Kalau yang di sebelah sana ruangan yang ini guys, itu yang di sebelah sana ya. Itu kelompok bermainnya ya, ruangan kelompok bermainnya. Tapi sekarang kan mereka jadi satu NPSM saja. Iya. Cuman ruangannya PAUD-nya memang masih lumayan bagus ya. Untuk kelompok bermainnya ruangannya bagus. Cuma TK-nya kasihan ya, sangat miris sedikit ya karena tidak punya plafon, anak-anak pasti panas ya. Kemudian lantainya juga belum ditehel ya. Kalau ini ruangan PAUD guys ya, ruangan kelompok bermain bagus ya, lumayan ya. Ini saya sudah sampai di ujung. Ini tempat bermainnya ya, tangga luncurannya ya. Di depan sekolahnya penuh dengan bunga-bunga, jadi ya mantap lah. Kalau yang sana yang ada mobil itu TK-nya ya, TK Kasih Ibunya itu. Teman-teman semua ada di sana di TK-nya tuh. Kalau saya sih keliling-keliling guys ya di setiap sekolah, melihat kondisi daripada bangunan dan ya yang lain-lain semua perlu dilihat-lihat ya. Sehingga kalau suatu saat ya kita bisa tahu bahwa memang sekolah ini butuh perhatian, ini tidak, ini cukup dan lain sebagainya. Nah, di ruangan ini jelas-jelas guys ya, kasihan ya. Memang terlihat panas. Plafonnya tidak ada, atapnya juga ini atapnya sudah lama, sudah ada sebagian yang bocor-bocor, dan lantainya ya masih lantai semen ya, belum punya tehel. APE-nya juga masih ya kurang, APE dalamnya masih ya dianggaplah tidak ada. Mungkin perlu perhatian buat ya kepala kampung kita untuk sekolahnya masing-masing, untuk lebih memperhatikan ya sekolah yang ada yang memang mereka kelola ya.
Ini ruangannya. Saya mendapat penjelasan sedikit dari salah satu guru ya tentang kondisi daripada bangunan ini. Oke, sementara teman-teman juga mendapat penjelasan dari kepala sekolah dan guru-guru yang ada di ruang depan ya, di ruang depan. Nah, jadi bunda kita ini menjelaskan bahwa ada sekolah yang kita lewat tadi ya. Jadi nanti kita lewat di sebelah sana belakang untuk menuju ke PAUD Padang Raharja. Ya, kita lewat. Oke, nanti kita akan menuju ke sana. Di sini kita masih berada di ya TK Kasih Ibu ya. Banyak info-info yang perlu kita harus terima dari kepala sekolah maupun dari guru-guru yang mungkin tidak perlu saya publikasikan lewat audio daripada penjelasan-penjelasan yang diberikan ya. Jadi saya sendiri yang ngomong di sini, guys. Bunga-bunganya lumayan banyak. Biasanya bunda-bunda juga itu, aduh, kadang bunga juga dititip dengan pot-potnya kalau kita mau pulang. Macam-macam. Lebih-lebih lagi dengan buah-buah, aduh. Kadang tidak muat di mobil. Nah, ini kita lagi keluar melihat-lihat halaman yang luas juga ya. Luas dan bersih. Ini baru saja dibersihkan ya menurut kepala sekolah. Biaya pembersihan ini 1 juta 1 kali pembersihan, guys, dan kadang tidak terlalu bersih katanya ya. Tapi syukurlah dengan adanya BOP yang bisa cair ya dari pusat, mereka terima ya, lumayan membantu daripada operasional daripada sekolah kelanjutan sekolah ini. Teman-teman lagi dan bunda-bunda berpose ya untuk mengambil momen penting ya di TK Kasih Ibu ya. Oke, silakan. Kameramen ada di depan mengambil gambar. Nah, ini bunda-bunda kita yang ada di TK Kasih Ibu, Kampung Padang Raharja, Distrik Malin. Sukses selalu buat bunda-bunda semua. Semoga amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Demi kecerdasan putra-putri kita semua, mereka berjuang dengan penuh semangat membina anak-anak kita. Oke, kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ya. Kebetulan tadi kita lewat salah satu sekolah, jadi kita akan belok kiri untuk kembali menuju ke sekolah tersebut karena mereka juga Nah, sekarang kita telah tiba di
PAUD Padang Raharja ya, semua harus pakai hand sanitizer dulu ya, disambut dengan bunda-bunda, kepala sekolah, guru-guru semua yang sedari pagi menunggu kita ya. Inilah suasana di PAUD Padang Raharja ya, tidak jauh dari TK Kasibu tadi ya, sekitar 500 meter lah ya. Nah, halamannya juga lumayan luas, sekolahnya bagus ya. Nah, ini ruangannya ya, ruangannya bagus banget ya. Ini kantornya. Nah, ini banyak bunga-bunga di sini, dan di sebelah sana ada toilet ya. Nah, PAUD Padang Raharja ini juga ya, dia satu jalur semua dengan TK Al Mukarromah, PAUD Tunas Muda, TK Kasibu, dan ya teman-teman di sini cukup ya, cukup lumayan lama beristirahat ya, karena hari ini hari Jumat ya. Lagi pula saya mau mengambil kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat yang tidak jauh dari sekolah ini, sekitar 200 meter ya, ada masjid. Dan waktu sudah ya mepet, jadi tadi saya sholatnya di sebelah sana, dan sekarang kita akan bersiap-siap untuk menuju ke Kurik 5 ya. Kita mutar-mutar ini, soalnya tadi dari TK Talikasi yang ada di Kurik 5, mereka juga mau dikunjungi, harus, karena nah sekarang guys kita tiba di Kurik 5, tepatnya di TK Talikasi. Lumayan jauh juga guys ya, karena seharusnya kita mulai dari sini tadi ya. Setelah masuk dari pasar, kita harus mulai dari sini tadi, pasar Kurik, menuju ke Kurik 5 dulu. Tapi kita langsung menuju ke Rawasari, jadi kita mutar. Nah, ini sudah berbagai macam menu yang hidangan yang sudah disiapkan ya, dari bunda kita dari TK Talikasi. Tadinya sih kita mau batalkan ke sini, tapi kasihan mereka juga sudah dari pagi menunggu kita. Ini sekarang sudah sekitar jam 2 siang ya. Saya sudah Jumatan tadi pas di PAUD Padang Raharja di masjid sana yang sebelahnya PAUD. Jamaah juga lumayan banyak tadi di sana ya, membludak banjir sampai di luar masjid. Jadi kita agak beristirahat lama di sana, kemudian kita lanjut ke sini ya. Di TK Talikasi yang ada di Kurik 5. Sementara sekarang kepala sekolah menjelaskan sedikit tentang rencana PAUD yang akan didirikan ya, kelompok bermain. Mereka tidak satu atap ya, tapi berdekatan. Ini ada toilet yang sementara dikerjakan. Dan sekarang saya melihat dulu bangunan baru dari kampung untuk kelompok bermain ya.
Ini sudah jadi semua ya, tinggal izinnya yang mau diterbitkan dari dinas setelah pengajuan dari kampung. Sekolahnya mantap sekali guys ya. Baru saya harus masuk melihat-lihat keadaan di dalam. Semua sudah siap ya, tinggal mau berjalan. Jadi setelah pengajuan permohonan izin yang beberapa syarat maka kalau syaratnya sudah dipenuhi, kita akan menerbitkan izin dari dinas pendidikan. Sekolahnya bagus sekali ya, ruangannya bagus sekali, mantap dengan APE yang sudah lengkap. Perhatian kepala kampung ini sangat ya besar terhadap keberadaan pendidikan di sini, khususnya jenjang PAUD. Ya, perlu dijempol buat Bapak Kepala Kampung yang sungguh sangat peduli dengan dunia pendidikan ya, dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana serta segala isinya untuk kemajuan anak-anak kita beserta bunda-bunda kita yang siap untuk mengajar. Oke, saya kembali ke TK Kalikasih. Di sana di ruangan dalam sana ada teman-teman ya, di sana lagi berbincang-bincang juga dengan para guru. Kepala sekolah juga sudah kembali duluan ke sana. Saya memang tujuannya harus memberikan ya, tujuannya harus melihat-lihat semua kondisi bangunan dari ujung ke ujung dan dari kiri kanan dan lain sebagainya yang memang perlu saya tahu supaya data kita juga ya bisa valid ya. Ya, sekolah TK Kalikasih. Ini papan namanya guys ya. Dia berada di salah satu gang ya, gang jalurnya jalur 4 kalau tidak salah ya di Kurik 5. Teman-teman mau mengambil gambar dulu di sini di papan nama tadi. Dan sekarang kita bersiap-siap lagi menuju Kumbe. APE luarnya ya lumayan bagus, lengkap juga ya. Nah, ini bunda-bunda kita yang penuh semangat di dalam mengajar anak-anak kita ya. Mereka semangat ya, dari pagi juga mereka menunggu kita ini. Belum ya, yang rumah dekat mungkin mereka sudah pulang, tapi yang jauh-jauh nih mereka setia menunggu kita walaupun sudah jam berapa ya, jam 2. Mereka belum pulang makan karena takutnya kita tidak ketemu. Dan sekarang kita harus kembali melanjutkan perjalanan ke Kumbe. Kita ke TK Santa Lucia. Dan ternyata di TK Santa Lucia 1 sana ada juga TK yang tidak jauh dari situ ada PAUD, kelompok bermain Isakot BKI. Nah, ini kita sudah di TK Santa Lucia 1.
yang ada di Kumbeh. Namun mereka sudah tidak ada di tempat ya, karena mungkin sekitar terlalu kelamaan. Selanjutnya kita berada di PAUD Tunas Baru. Kita berada di PAUD Tunas Baru di Kampung Yogin, ya, Distrik Malin. PAUD ini ya termasuk PAUD baru, ya. Dulunya mereka di puskesmas dengan tenda-tenda saja di mana ya, di Posyandu. Sekarang kepala kampung sudah bangunkan gedung di sini dan mereka sudah pindah di sini ya. Ya, gedungnya gedung baru guys ya. Teman-teman mau foto dulu bersama-sama. Ya, kameramen sudah ada di sana di depan. Jadi PAUD ini mungkin yang paling utama yang mau dibenahi atau mau pembangunan selanjutnya adalah pembangunan pagar ya. Karena sekolah ini berada di jalan yang poros juga ya. Bukan juga poros yang utama tapi poros kedua ya. Banyak kendaraan yang lewat di sini yang tentunya perlu ada pagar buat anak-anak kita. Dan yang kedua adalah sumur yang ada di belakang sana itu apanya ya, dia tembok pembatasnya itu tidak tinggi, jadi anak-anak gampang jatuh. Gorong-gorongnya itu sangat rendah sekali ya, agak rata, tidak sekitar berapa senti saja dari tanah, jadi sangat berbahaya sekali karena dalam dan besar. Nah, itu mungkin yang perlu dibenahi, dibuatkan tutup ataupun ditambah gorong-gorongnya naik ke atas sehingga anak-anak tidak gampang untuk mendapatkan musibah di sumur tersebut ya. Ini toiletnya ada di samping kiri sekolah. Cuma satu ruang saja ya, satu aja. Jadi sekolah ini baru pertama saya kunjungi ya. Karena yang dulunya itu mereka masih di Posyandu. Yang lain-lain ya, isi-isi dalamnya termasuk APE masih ya mau dikata ya belum ada. Masih kosong karena memang sekolah baru. Ini ya gudangnya ya. Jadi sama dengan sekolah-sekolah lain juga, mudah-mudahan kita ya sangat penuh perhatian dengan kunjungan kita ya. Walaupun sudah agak sore, namun mereka masih tetap setia menunggu kita untuk dikunjungi. Padahal mereka juga ada yang jauh rumahnya di sini ya. Ada yang tinggal di Kurik ya, itu distrik lain ya. Dari ini distrik Malin, sementara mereka tinggal di distrik Kurik. Distrik Malin ke Kurik juga lumayan jauh, jalan juga kurang bagus. Tapi mereka masih tetap setia menunggu kita untuk berkoordinasi.
Ini suasana di ruang kelas ya. Sekolahnya lumayan bagus, jendelanya sudah penuh dengan teralis, jadi aman ya. Aman buat pencuri yang jadi aman, semua penuh ya, tidak ada lagi yang kosong. Nah, cuma mungkin ya muridnya belum terlalu banyak di sini karena memang di sekitar sekolah ini juga bukan perumahan padat, tapi cukup ya, cukup membantu buat anak-anak kita ke depan yang mau mengenyam pendidikan di PAUD sini, karena tenaga pendidiknya juga bukan kaleng ya. Mereka juga sebagian besar ada yang sarjana S1 ya. Jadi sangat cocok ya di ke depan, di hari-hari ke depan nanti buat anak-anak kita yang tidak jauh dari sini bisa sekolah di sini ya, tidak usah lagi cari sekolah-sekolah yang jauh-jauh lagi. Pertama karena sekolahnya bagus, guru-gurunya mantap, keren-keren ya. Kemudian suasananya juga bagus ya. Suasana di sini juga bagus ya. Cuman itu saja ya, pagarnya di sini mungkin perlu cepat-cepat diusahakan lebih dulu biar anak-anak aman dari kendaraan yang lewat. Jadi begitu guys, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Mungkin yang lain-lain kita tidak kunjungi. Ada juga beberapa sekolah yang telah kita kunjungi tapi kita tidak ambil gambar, tidak masukkan dalam video sini ya, karena guru-gurunya sudah tidak ada. Oke, terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.